Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur yang tiada henti kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang kembali atas inayah, atas riayah, atas tarbiyahnya, kasih sayang dan rahmatnya, atas cintanya Allah Tabaraka wa ta'ala, kita diberikan taufik berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat Allah, sembari menunggu tibanya waktu salat selanjutnya. Yang kita kaji pun itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Rabbnya, untuk tidak ada satupun dari mereka yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, untuk diazab di hari kebangkitan. Dan ini jamaah kaum muslimin bentuk dari tarbiyah khasah daripada Allah, tarbiyah yang sangat khusus, pemeliharaan yang sangat khusus, kasih sayang yang sangat khusus, bukan sebagai Allah Rabbul Alamin, tapi sebagai Allah Rabbul Mu'minin. Diberikan taufik untuk belajar tauhid dan akidah. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sahabiyun Jalil Jundub ibnu Junada. Kunna ta'allama al-iman qabla al-Quran. Dulu kata beliau, kami belajar iman dulu, baru belajar Quran. Wa kullama ta'allamna al-Quran zada al-iman. Setiap kami tambah belajar Quran, bertambahnya iman kami. Dalam satu riwayat An-Nasa'i, rupanya di ujungnya beliau menambah kutipan, wa antumul yawm ta'allamtul Qur'ana qabla al-iman. Akan tapi kalian hari ini, kata beliau, itu belajar Qur'annya sebelum iman. Paham bacaannya, tapi tidak paham maknanya. Bagus tilawahnya, tapi tidak memaknai tauhid dan syariah di dalamnya. Tapi yang jauh lebih buruk dari itu jamaah kaum muslimin, Quran dan imanan. Ini kalau kita buat perbandingan Quran dengan iman. Tapi bagaimana dengan kita Quran dan iman pihan? Fal'iyatubillah. Maka berada di majelis ilmu yang dikaji tauhid Allah, alasan kita tidak kekal abadi di nerakanya Allah, itu nikmat
yang harus kita syukuri. Maka beruntungnya kama Imam Ibnu Sirin, kalau seorang pemula dalam menuntut ilmu itu diberikan taufik untuk mengaji di hadapan ahli ilmu dari kalangan ahlu sunnah yang mengajarkan tauhid Allah dan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Calon ulama masa depan cikalan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini moderator kita tadi anak muda Pak, sering salah menyebutkan kitab. Hampir tiap kajian kita luruskan, ini bukan karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Irama halung netizen tapi pajankah Imam Syafi'i punya kitab akidah? Ini isinya semuanya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari kitab-kitab beliau disebutkan dengan referensi. Tapi sedangkan untuk kitab ini itu dikumpulkan oleh orang belakangan. Bukan Al-Imam Syafi'i mengumpulkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kitab Tauhid fi Daw'i Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitab Tauhid berlandaskan akidah dan tauhidnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita menyebutkan di pertemuan sebelumnya itu bab hukum salat di kuburan. Wa illam yabnil masjid, walaupun dalam kondisi dia tidak membangun masjid. Kalau bangun masjid sudah kita kupas. Kekhawatiran baginda Rasul dalam satu riwayat Jabir 5 hari sebelum Rasul wafat. Dalam hadis Ummu Salamah itu menjelang detik-detiknya wafatnya baginda Rasul. Masih mengingatkan umatnya, la'anallah al-yahud wan nasar. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah laknat Yahudi, Allah laknat Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah menjelaskan penafsiran ayat Al-Quranul Karim, Quran surat Al-Jin ayat ke-18, nasihat dari jin atau dukungan moral dari jin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terusir karena faktor mendakwahkan tauhidnya. Ipilit gara-gara tauhid. Kalau sekiranya Rasul bisa kompromi dalam pembahasan tauhid, tidak mungkin baginda Rasul terusir. Tapi tauhid anak kompromi, Pak. Terusir baginda Rasul, datang dukungan moral dari bangsa jin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Rumah Allah itu, kita punya 5 penafsiran kemarin hari kita sebutkan. Ada salah satu penafsiran Al-Imam Hasan Al-Basri, al-masajid. Ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya itlaqul mahal wa yuradu bihil hal. Kadangkala tempat disebutkan tapi maksudnya kegiatan yang dilakukan di tempat itu. Maksud masjid bukan tempatnya tapi salatnya. Atau anggota tubuh yang kita gunakan untuk salat. Atau masjid yang dimaksud di dalam ayat itu ya masjid. Jadikan rumah Allah, masjid itu lillah. Khalis lillah. Enggak ada doa yang diajukan untuk selain Allah di dalamnya.
Tidak ada foto di dalamnya, tidak ada gambar di dalamnya. Yang dengan gambar itu mereka bertawasul, kalau salat mereka akan lekas diterima. Kita tidak menjadikan rumah Allah untuk Allah. Zalim itu jamaah. Dan level zalimnya itu besar. Karena kalau kita membayangkan seperti ini jamaah, kalau sekiranya saya menzalimi hamba Allah, orang kita zalimi saja, hati kita mangat hana mangada. Tapi bagaimana kalau yang kita zalimi itu haknya Allah Rabbul Alamin? Kewajiban kita mentauhidkannya dan haknya atas kita untuk kita tauhidkan. Maka apa wasiat jin? Fala tad'u ma'allahi ahada. Ada doa ibadah, jangan jadikan untuk selain Allah. Baik sembahyang kepada selain Allah. Maka kita katakan jamaah kaum muslimin, hukum pertama atau bentuk pertama dan gambaran pertama mereka yang salat di kuburan, kalau sekiranya salat yang dia tuju itu kepada si pemilik kubur, maka ini konsensus para ulama, ijma' para ulama, itu syirik besar. Angka syirik lain, keluar dari Islam. Tapi ini jarang orang melakukan seperti ini, atau bahkan tidak dilakukan. Kesalahan semayang ke wali dalam kuburnya, atau keyakinan-keyakinan syirik yang ada di dalam salatmu. Ilung ustaz nyelung sembahyang bak kuburnya lebih cepat diterima oleh Allah, lebih raya pahala, lebih khusyuk, lebihnya lebih je. Dengan keyakinan pemilik kubur itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Itu syiriklah. Yang diperdebatkan oleh para ulama kita sebelumnya itu bukan kategori pertama itu. Cuma sebatas orang menjadikan kuburan sebagai tempat salat. Itu fikih 4 mazhab berselisih panjang dalam hal itu. Tapi kalau sudah ada i'tiqad, keyakinan salatku diterima atau tidak diterima, atau mendatangkan manfaat kemudaratan dengan aku salat di masjid, itu sudah terindikasi syirik besar. Kategori yang kedua jamaah kaum muslimin yang sudah kita kupas di kemarin hari, dibolehkan salat jenazah di kubur bagi yang belum salat. Berdasarkan hadis Al-Bukhari. Kita salat jenazah di kubur dan kondisi kita belum salat jenazah sebelumnya. Boleh, Pak. Bagaimana cara berdirinya? Berdiri di posisi Anda berdiri ketika jenazah belum dikuburkan. Nyaur agam setentang kepala, kalau perempuan setentang dada. Boleh. Masuk saya ke kamar imam, ada yang bertanya, padim uro boleh Ustaz? Kalau kita merujuk ke fatwanya Syekh Islam Ibn Taimiyah, itu sampai 1 tahun, sampai berlalu waktu pun tetap boleh. Karena tidak ada standar yang menetapkan berapa durasi dibolehkan. Kalau kita merujuk apa yang dilakukan sahabat baginda Rasul Abu Sa'id Al-Khudri ketika wafat ibunya, itu setelah berlalu 15 hari. Kalewat 15 hari baru gua Madinah gesemayang ke mak yang sudah dimakamkan. Boleh itu. Jadi enggak ada alasan kita sebagai anak tidak sempat menyalati jenazah orang tua kita. Yang ada alasan. Menyesal hidup saya Ustaz, orang tua saya wafat, saya tidak sempat menyalatkan. Keji anak tempat anda. Puhana 4 manyet. Oh, mupat Ustaz. Yang mupat je ayu sama ya. Rasul melakukan itu.
Hadis Al-Bukhari, wafat seorang wanita, kanat wa imra'atun sauda taqumul masjid. Wanita ini kulitnya gelap, dari urang hana peduli, dan kerjanya cuma membersihkan masjid. Tanya, tabah bro wa masjid. Hawa tabah bro iku masjid Oman juga nah. Nak tiga ijo apa? Ini taqumul masjid, membersihkan masjid. Wafat malam. Rasul sudah istirahat. Para sahabat tidak ingin membangunkan baginda Rasul. Besoknya baginda Rasul bertanya, di mana dia? Ketika disebutkan, ya Rasul, tuwfiyat bariha, wafatnya tadi malam. Kami khawatir mengganggu engkau ya Rasulullah. Marah Rasul. Alan adzantumuni. Alan itu teguran itu. Kijit handap pegolun. Kenapa kamu tidak membangunkan aku itu? Rasul pergi salat di kubur. Itu boleh. Di situ jauh dari indikasi kesyirikan, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Tidak ada masalah. Kemudian kategori ketiga jamaah kaum muslimin, salat menghadap kubur. Kalau sekiranya dia cuma menghadap kubur tanpa kiblat, berarti dia tidak peduli dengan arah kiblat. Ini sudah pasti semua para ulama sepakat salatnya batil. Salatnya tidak sah dan dia dihukum berdosa, melakukan perkara haram. Tapi kalau sekiranya dia menghadap kiblat, menyesuaikan dengan kubur, Pak. Kubur memperempat, si kiblat memperempat. Itu harus kita tanyakan dulu. Niatmu apa itu? Kok mesti harus menghadap kubur? Apakah kubur ini meningkatkan derajat pahala salatmu? Atau menambahkan manfaat untuk salatmu? Kalau ada keyakinan seperti itu keyakinan syirik. Maka kita harus pilih pandangan para ulama. Para ulama cuma berdebat tentang salat yang tidak ada tambahan unsur yang mengindikasikan kesyirikan. Urang sembahyang matambak kubujit mah. Kalau kita lihat mazhab Syafi'i mengatakan makruh, salatnya sah, tapi dia melakukan perkara yang makruh. Dari mana mereka mengambil itu? Dari pernyataan Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Jilid 1 halaman 112, "Lau shalla rajulun ila janbi dzalikal qabr aw fawqa karihtuhu lahu." Aku membencinya untuknya. Nya yang gemat le urang makruh Pak. Nya manfaat ka pasti hana manfaat. Hana manfaat. Yang Imam Syafi'i katakan, aku benci itu dilakukan. Kadangkala kita ini mutaakhirin terjebak di kata bencinya para ulama mutaqaddimin. Kita pahami kalau benci ya makruh, karena versi kita hukum yang dibenci itu makruh. Padahal ulama awal kan lagi yang cara gemufum Pak. Para ulama mutaqaddimin itu melepaskan dirinya untuk mengatakan itu haram. Anak kecil pegahar Pak. Karena ada ayat, jangan kalian halalkan atau haramkan, itu haknya Allah. Maka mereka paling berani kalau Imam Ahmad mengatakan makruh itu maksudnya haram. Imam Syafi'i gurunya. Maka terindikasi dua makna ini. Tapi harus kita ketahui, kalau sekiranya ada niat di balik salatnya di kuburan,
Niat itu adalah niat syirik. Cuma na orang semayang bak kuburan hanani tapu. Ya hanani kagak jauh masjid. Kenapa dia mengkhususkan harus tempat tertentu? Karena ada iktikad tertentu di belakangnya. Kalau anda kembalikan ke fatwa ulama 4 madhab sebelumnya, itu semuanya sepakat kalau ibadahnya itu di tempat kuburan tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun. Mereka cuma berselisih itu salatnya sah atau tidak. Kalau Imam Ahmad sudah salatnya batil, tidak sah, dan dia melakukan perkara haram. Ini yang dipegang oleh para ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia yang punya latar belakang madhabnya Hambali. Haram batil. Kalau madhab Syafi'i itu dipilah-pilih. Di mana letak perselisihannya? Kalau kita teliti lebih lanjut, rupanya para ulama kita mutaqaddimin, terutama para fuqaha, itu melihat larangan menjadikan kubur sebagai tempat salat. Larangan itu kembali ke bagian salatnya atau kembali ke unsur di luar salat. Kalau Imam Ahmad mengatakan tempat tidak terpisah dengan salat. Tak mungkin ada salat tempat-tempat. Berarti larangan itu kembali ke salatnya. Maka beliau memfatwakan batal salatnya. Hanasah. Jadi ini jamaah kaum muslimin. Saya mengajak kaum muslimin. Kalau anda tahu para ulama kita mengatakan tidak bermanfaat, manfaat hana. Mereka cuma berselisih haram puhan haram, Pak. Memang kuput tak puput, manfaat kaja tahana ile. Haram puhan haram, Pak. Kalau sekiranya yang kuat itu justru pengharaman salat tersebut, berarti kita terjerumus ke dalam dosa. Ini jamaah kaum muslimin, salat bisa dikiaskan untuk selain salat. Lung hana lung jak semayang ustaz, cuma lung fulih kau kita kai. Lung hana lung semayang ustaz, cuma lung pegatnya lagi nya, lung pegat macam-macam ibadah di sini. Ini salat cuma sebagai contoh karena ini yang lumrah dan paling banyak dilakukan. Rawa al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita buka kitab Imam Syafi'i juga meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Qal al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Semua tanah atau bumi itu masjid, kecuali kubur dan kamar mandi. Kubur dan kamar mandi saganya gitu. Hadis itu Imam Syafi'i riwayatkan dan sanadnya sampai ke Rasulullah. Kalau kita membaca selanjutnya dalam kitab Al-Umnya, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menyebutkan hadis itu, beliau mengomentari mengatakan wajadtu hadzal hadis fi kitabi. Aku dapatkan hadis ini di dalam catatanku. Imam Syafi'i gemai catatan, Pak. Tanya yang tua tu tanya, udah ada rutame catatan. Aku dapatkan hadis ini dalam catatanku. Para muridnya mengatakan kalau Imam Syafi'i melihat buku itu siblah getu, Pak. Nyaga kala manduai tamang. Getu siblah. Tamang sabah getu belah di. Tapi tetap tidak lupa membawa catatan. Beliau mengatakan wajadtu hadzal hadis. Aku dapatkan hadis ini dalam catatanku fi maudhu'in. Rupanya aku dapat dalam 2 sanad. Ada 2 sanad yang beliau riwayatkan. Ahaduhuma munqati' wal akhar. Satu riwayatnya itu terputus, tidak sampai ke Rasulullah. Sedangkan riwayat yang kedua itu riwayat Abi Sa'id Al-Khudri sampai ke Rasulullah. Beliau ingin mengatakan ini hadisnya sahih. Jadi hadisnya aku riwayatkan dengan sanad
jalur periwayatan yang tersambung sampai ke Rasulullah. Wa bihadza naqul, dan ini juga yang kami fatwakan, kata beliau, tempat salat itu ya semua lempeng bumi bisa dijadikan tempat salat kecuali kuburan dan kamar mandi. Wa ma'qul, dan ini sesuai rasional, akal sehat cocok dengan hadis ini. Annahu kama jaa fil hadis walau lam yubayyinhu, sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis, li'annahu laisa li ahadin ay yusalli ala ardin najasa. Ini yang mungkin kita belum tentu setuju dengan apa yang beliau katakan. Karena alasan kenapa tidak salat di kuburan, beliau semata-mata mengatakan alasannya faktor najis. Beliau mengatakan li'annal maqbarah, karena kubur itu bercampur tanahnya dengan daging manusia yang sudah wafat di dalamnya, dan nanahnya dan apa yang keluar dari tubuhnya, dan itu adalah maitah, ya sama berhukum seperti hukum bangkai dan dikategorikan najis. Ini jadi perdebatan panjang antara Syafi'iyah dengan Hanabilah. Kalau Hanabilah mengatakan bukan ini alasan, kan alasan najis. Ya, tanah bisa mensucikan kembali. Kenapa itu yang dijadikan alasan? Berapa sih banyak najisnya mayit itu dibandingkan dengan tanah yang ada di atasnya? Apakah najis yang di bawah itu bercampur dengan tanah yang di atasnya sehingga tidak suci kita sholat di atasnya? Jadi ini semua jamaah kaum muslimin yang menyebabkan dalam madhab Syafi'i menghukumi itu makruh. Karena mereka ragu ini tanahnya suci atau tidak. Kalau mereka yakin itu najis, mereka pasti akan menghukumi haram salat. Tapi karena kita enggak yakin ini tanahnya suci atau tidak itu. Tapi terlepas dari ini, kalau kita baca hadis-hadis sebelumnya, Rasul mewanti-wanti Ummu Salamah, Aisyah, para sahabatnya tidak menjadikan kuburnya itu sebagai tempat ibadah. Apakah karena faktor najis atau karena faktor syirik? Syirik, Pak. Faktor syirik. Maka di masa Umar ketika ingin memperluaskan Masjid Nabawi, Umar memilih melebarkan ke arah utara. Utara kan? Karena selatan itu ada kuburnya Rasul. Wafat Umar, datangnya Utsman. Kaum muslimin sudah membludak, masjid tidak bisa menampung jumlah kaum muslimin yang banyak. Diluaskan lagi masjid. Ditambah lagi oleh Utsman ke utara juga. Tapi karena faktornya terpaksa harus diluaskan, beliau sedikit menambah ke timur, tapi tidak sampai ke kubur Nabi. Ini jawaban tegas untuk mereka yang mengatakan, bagaimana kita melarang salat di masjid, padahal di Masjid Nabawi ada kubur Nabi juga. Itu kubur baru masuk masjid pada akhir abad 1 Hijriah, tahun 91 Hijriah. Tidak ada seorang pun lagi sahabat Rasul yang hidup di Madinah. Ana lihat sahabat, habis meninggal itu. Bahkan dalam riwayat kalau kita telusuri dalam Musnad Imam Ahmad, ada Al-Imam Sa'id ibn Musayyab yang gigih memberikan peringatan untuk penguasa ketika itu, Al-Walid ibn Abdul Malik, untuk tidak memasukkan kubur Nabi ke dalam masjid. Tapi hendak dengar apa? Tugas beliau menyampaikan, hendak dengar kakek. Dan itu yang terjadi. Ini sama sahabat Rasul enggak ada Masjid Nabawi di dalamnya kubur. Itu datang belakangan. Dan itu fakta sejarah yang Anda bisa membuktikannya. Jadi itu bukan dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa boleh. Dari'ah, mengantar kepada syirik, wasilah kepada kesyirikan.
Umar dalam riwayat yang sahih ketika melihat generasi tabi'in dalam perjalanan ke Mekah itu berlari menuju syajarah Ar-Ridwan, pohon yang dibaiat oleh para sahabat baginda Rasul, bai'ah Ridwan. Mereka berlari untuk salat di bawah pohon itu karena mereka yakin Rasul ada salat di situ, Rasul pasti melakukan sesuatu di situ, dan tentunya Rasul membaiat para sahabatnya di situ. Sehingga gejak Umar gekoh kayaknya. Gekoh oleh Umar. Padahal mereka belum bertabarruk dengan pohonnya, belum mencari keberkahan pohonnya. Ini namanya saddud dzari'ah. Kita putus celah kesyirikan itu. Ketika dalam satu peperangan juga di masa Umar ibn al-Khattab, orang-orang Yahudi yang membawa tabut, tabut, mereka menganggap itu petinya Nabi Daniel. Asaimenya pasti menang ibu. Geja Umar singoh guku huru, siploh bawah guku huru, kucelok ilang tabah huru. Hana empat liho tabut, hau peti. Begitu gigihnya Umar untuk menghilangkan potensi kesyirikan. Ini rasional saja. Manfaat kajelas hana. Urugo masih berselisih para ulama. Kok anda pilih untuk melakukan? Nya manfaat baca lain, nya manfaat bacanya lain, nya manfaat hana. Sepakat ulama tidak mendatangkan manfaat. Kalau anda salat di sini di rumah Allah, fi baitillah, pasti itu salatmu diterima. Pasti ibadahmu diterima. Di tempat ini seharusnya kita khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.